Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Bus Purabaya Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ini merupakan kelanjutan video dari trip naik 746. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia ya teman-teman, karena ini adalah hari dimana kunjungan garasi ke-9 teman-teman. Nah, di tanggal 25 Mei 2025 ini. Dan ini udah ke-9 ya, nggak kerasa. Yang pertamanya itu tahun 2012 teman. Dari tahun 2012 yang pertama sampai sekarang yang ke-9 tahun 2025. Memang di tahun 2020 dan 2021 itu kita semua ada pandemi ya teman-teman ya. Jadi off dulu. Nah, ini agenda tahunannya hadir lagi. Oke. Yaudah, jadi aku tadi berangkat dari Solo bareng teman-teman SG Lovers Core Wheel Solo bareng Sugeng Rahayu 746. Nah, bisnya sekarang standby di belakang kita. Itu ngedrop teman-teman dari Bungur. Kita bareng-bareng menuju ke garasi. Dan gimana aja keseruannya? Terus kita mau ngapain aja sih di sana? Ikutin terus videonya. Bila berkenan silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita sempetin mandi-mandi ya, mandi-mandi terus ngopi-ngopi. Nah, ini kita lanjut berangkat dari Bungur menuju ke garasi pusat PT Selamat Sugeng Rahayu yang berada di Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lah iki wis Mas Tapip. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam bis Sugeng Rahayu 746. Ini ngelen ya tadi ya dari Bumiayu tujuan Surabaya. Nih Mercy OF 1623 RF Euro 4. Wis. Oke, ini kita berangkat dari Terminal Bungurasih. Nah, itu ada 7503 Wayang Lawas. Upacara ini. Wah. Upacara sih. Wah. Oke, teman-teman, ini 7331 masuk dan ini 746 masuk. Hujan coy, pas banget ini langsung turun hujan. Oke teman-teman, alhamdulillah ini para peserta kunjungan garasi SG Lovers sudah datang ya. Nah, udah datang semua. Ini kita datang disambut dengan hujan coy. Tapi bukan jadi halangan ya teman-teman ya. Tetap semangat pokoknya di sini. Terima kasih 746. Wah, ini yang nganter dari Solo sampai ke garasi ini ya.
jadi ajang temu kangen, nostalgia. Reuni ini. Jadi ajang reuni teman-teman ya di sini. Wah. Tetel. 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 Wah, ini jadi ajang reuni guys ini. Wah. Gokil. Oke, teman-teman, ini acara sudah mau dimulai dan acaranya di sini ya, di aula. Nah, jadi di garasinya PT Selamat Sugeng Rahayu itu luas banget dan punya aula sendiri buat pertemuan gitu. Nah, pertama-tama kita tadi belum berdoa, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara kunjungan garasi pada pagi hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Pak Sucipto dan Pak Tukiman. Jadi setelah itu nanti ada sedikit acara screening film dan sedikit nanti kita sharing dan diskusi dari grand temanya pada pagi hari ini yaitu bijak sosmed. Lalu ada sedikit kuis dan nanti penutupannya kita makan-makan dan kita bisa main-main di garasi, sedikit muter-muter. Untuk yang pertama mungkin bisa kita perwakilan dari SD Lover, Mas Oni untuk menyampaikan sedikit sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan saya hormati pimpinan PT Selamat Sugeng Rahayu atau yang mewakili juga staf karyawan kantornya, dan saya sayangi dan cintai teman-temanku SD Lover dari manapun kalian berada. Masih semangat semua ya? Teman-teman, alhamdulillah baru kita syukuri bahasanya ternyata PO Selamat Sugeng Rahayu sangat memperhatikan adanya SD Lover ya. Dari setiap tahun ke tahun dan sebagainya ada, kita diundang untuk datang ke sini. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih PT Selamat Sugeng Rahayu telah mengundang kami SD Lover dan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Teman-temanku SD Lover, acara ini sangat baik untuk kita. Karena apa? Dengan acara ini kita bisa menyampaikan atau kritik atau masukan untuk garasi, begitu juga untuk garasi bisa memberikan masukan atau meminta masukan kepada teman-teman SD Lover. Saya tadi berdiri di sini sebenarnya sangat tidak punya persiapan karena saya menggantikan Ketua SD Lover Bapak Wahid Darto yang berhalangan hadir. Sehingga apa yang dapat saya sampaikan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat
pimpinan sudah turun ke Foni. Tadi beliau ngendikan beliau tidak siap, memang dijadwalkan tidak hadir beliau. Pak Hartono pun tidak hadir, tetapi beliau sangat partisipatif dan mendukung sekali acara ini, sangat mendukung. Jauh-jauh hari berarti selalu diingatkan. Ya, yang kami hormati pimpinan sudah turun, yang kami hormati Pak Tukiman, ya, Pak Joko, Mbak Dila, Mas Air, dan teman-teman staf yang lain. Yang kami cintai, rekan-rekan SG Lover. Ini komplit ya Mas, perwakilan Surabaya, Solo, mana-mana ya? Ya, yang hadir pada hari ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan dan kelimpahan sehingga kita dapat berkumpul bersama. Yang ke-9 gini, benar. Yang ke-9 saya ikut 2 kali ini. Nah, saya baru ikut kedua kali ini. Yang ke-8 dan ke-9. Terima kasih. Kalau tahun lalu saya bicara apa tuh esensi Sugeng Rahayu, apa tuh yang harus kita perbuat dengan Sugeng Rahayu ini, dengan SG Lover-nya. Kalau saya memaknai ini, tadi saya konsultasi sama anak saya, ini komunitasnya anak muda-muda loh, ini saya harus pakai apa? Oh, sepatuan memang gitu. Oke. SG Lover itu ada 2 kata, dari SG dan Lover menurut saya ya. SG jelas menunjukkan identitas perusahaan, Lover menunjukkan kata cinta. Namanya orang cinta, kalau tahun lalu yang saya sampaikan, kata cinta itu selalu ada kebanggaan merasa memiliki Sugeng Rahayu. Jadi saya minta tolong, kami minta tolong, ayo kita gelurakan, kita masukkan sesuatu yang baik dari Sugeng Rahayu, entah itu melalui media sosial, melalui YouTube, dan melalui masing-masing personal ke penumpang. Karena banyak kasus ya, banyak kasus yang sebenarnya kita sebagai keluarga Sugeng Rahayu bisa menjelaskan ke penumpang, ke masyarakat yang lagi gaduh, entah itu masalah kecelakaan, entah itu masalah pelayanan, entah itu masalah operasional. Yang kedua tadi intinya manajemen minta tolong pada dengan semua, ayo kita sampaikan ke khalayak masyarakat, kita sampaikan hal-hal yang baik tentang Sugeng Rahayu. Untuk selanjutnya, perusahaan dimanapun termasuk Sugeng Rahayu itu ada skala prioritas. Skala prioritas. Di mana-mana perusahaan, ya, di mana-mana perusahaan itu selalu mengedepankan profit hasil. Tapi Sugeng Rahayu tidak loh ya. Nah, makanya kalau ada komentar-komentar di media sosial bersetoran, di target setoran dan sebagainya, itu keliru ya. Itu keliru. Nah, ini pernah saya sampaikan waktu kami dipanggil KNKT di Jakarta, di sampingnya Pak Setyaki kalau tidak salah. Pak Hartono. Dengan Pak Hartono waktu itu saya sampaikan, benar apakah ini perusahaan menarget setoran terhadap buruh? Oh tidak, itu sama sekali tidak. Karena prioritas perusahaan kita itu prioritas pertamanya itu adalah keselamatan. Tadi penjenengan bisa tanya semua kru Sugeng Rahayu, pernah tidak dipanggil manajemen terkait pendapatan jelek? Pasti tidak pernah. Memang belum pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi kalau ada sesuatu di jalan tidak selamat, ada kendala, ada musibah, pasti dipanggil. Pasti. Itu Pak Tukiman yang pertama kali panggil pasti. Karena bukan prioritas pertama pendapatan. Prioritas pertama adalah keselamatan. Tadi kalau pendapatan jelek tidak dipanggil, tapi kalau di jalan ada apa-apa tidak selamat pasti dipanggil. Karena prioritas pertama diminta klarifikasi, penjelasan dan pertanggungjawaban. Prioritas kedua apa?
Prioritas kedua adalah pelayanan. Pelayanan ya. Jadi kalau ada pendapatan jelek, tidak bisa beli solar, itu paling bantu nanti operasional Pak Tukiman tanda tangan untuk perusahaan memberikan. Dan kru tetap bayaran, kru tetap gajian loh Pak. Beli solar tidak bisa saja, kru itu tetap gajian. Inilah resikonya sistem operasional yang memakai sistem premi. Apalagi preminya semi bersih, berbeda dengan PO-PO yang lain yang memakai sistem premi bersih. Semi bersih kita, jadi minus tidak bisa beli solar saja, pengemudi dan kru yang lainnya masih bisa gajian. Jadi kalau ada pelayanan yang tidak baik disampaikan ke manajemen, diklarifikasi ke penumpang ternyata benar, krunya pasti dipanggil. Kalau salah prosedur atau kesengajaan pasti dikasih sanksi juga, minimal peringatan untuk tidak diulangi lagi. Baru prioritas yang ketiga itu adalah pendapatan. Nah, itu saya sampaikan Pak dulu di KNKT, saya masih ingat betul. Kenapa pendapatan ditaruh ketiga? Karena secara logika, kalau perusahaan angkutan sudah berkeselamatan, sudah berpelayanan baik, pendapatan ikut. Pendapatan pasti ikut. Oh, bisnya selamat mengantar sampai tujuan, tidak pernah terjadi kendala, pelayanannya baik. Besok kalau pergi lagi pasti mencari, pasti itu logikanya di situ. Makanya sekarang kementerian tidak ada lagi kata-kata bahwa Sugeng Rayu itu menarget setoran dan sebagainya, tidak ada. Ya, itu poin ketiga. Yang keempat yang mau saya sampaikan, tadi saya bilang bahwa kita kalau ada kendala di jalan, terutama terkait dengan keselamatan, kita selalu panggil kru. Meskipun kami di intern juga tidak henti-hentinya untuk memberi pembinaan. Saya itu setiap minggu pasti memanggil 4 orang minimal pengemudi yang tanda kutip tidak bekerja sesuai prosedur atau yang melanggar. Pasti setiap minggu ini saya panggil minimal 4 orang. Dari skala prioritas mana yang paling urgent untuk dipanggil. Nah, ini saya minta tolong pada teman-teman semua komunitas SD Lover untuk membantu kami sekedar ngobrol saja dengan pengemudi. Sekedar ngobrol saja, terutama pengemudi sama kernet. Pentingnya keselamatan. Itu tadi tagline-nya kan bijak bersosmed. Ini salah satunya kan di dalamnya itu ada apa itu konten yang ugal-ugalan dan sebagainya. Justru ini yang viral. Karena kita sekarang itu kan bukan hanya petugas yang mengawasi kita, tetapi masyarakat diimplementasikan dalam media sosial. Jadi tolong sampaikan ke guru bahwa kita itu banyak komplain, itu aja lah terus terang, supaya sopir itu sadar Pak. Kemarin saya ditegur Pak Kepala Terminal Ngawi, saya dapat undangan dari Bismania. Kebetulan waktu keberangkatan di Terminal Ngawi itu kan saya jujur Pak Direktur Angkutan. Jadi yang topi kecil itu Direktur Angkutan sekarang, yang tempo hari Kepala BPT di Jawa Timur yang ngobrol dengan saya itu Direktur Angkutan Kementerian sekarang. Saya itu malu begitu beliau turun itu ada sebenarnya nopolnya berapa saya lupa, slalom gitu. Ini kan kayak anak kecil ya, ada orang tuanya gitu kelihatan apa gitulah, biar keren gitu. Saya malu, justru saya negur, saya mau catat nopolnya karena saya dipanggil Kepala Terminal Ngawi waktu itu, saya yang ada itu, terus akhirnya saya menghadap Pak Direktur, Pak Cipto, saya kira ditegur masalah itu, ternyata tidak. Pak Cipto kirim bus berapa di acara ini gitu. Mohon maaf Pak Dir, saya tidak mengirimkan armada tapi ikut berpartisipasi karena undangannya mendadak. Saya bilang begitu pada beliau. Jadi saya minta tolong kepada saudara-saudara Goskenaver untuk memberi pengertian ke pengemudi dan pembantu pengemudi kernet. Kalau konduktor itu terkait pelayanan. Kenapa harus kernet Pak? Kernet itu adalah terutama ekonomi loh ya, yang ekonomi. Kalau yang atas kan konduktor juga berangkat sebagai pembantu pengemudi. Kenapa kernet itu punya peran penting terhadap keselamatan? Kernet itu juga kadang dalam beberapa kasus menjadi penyumbang kecelakaan. Ya,
kernet itu dalam beberapa kasus juga menjadi penyumbang kecelakaan. Contoh saja. Saya selalu memberi arahan ke kernet, terutama kernet baru dan kernet lama yang belum paham tentang tugasnya. Dulu itu kernet itu tugasnya ada 3 kalau dulu. Ya. Pertama itu merawat kendaraan, kedua itu termasuk mencuci dan sebagainya, itu dulu itu kernet. Yang kedua itu membantu Pak sopir, ketiga membantu Pak konduktor. Membantu konduktor melayani penumpang, membantu Pak sopir ngawal di perjalanan. Sekarang tugasnya tinggal 2, karena seiring berjalannya waktu istirahatnya makin mepet, akhirnya tugasnya tinggal 2, membantu Pak sopir dan membantu Pak konduktor melayani penumpang. Terkait keselamatan itu di membantu Pak sopir. Saya selalu memberi pengertian ke teman-teman kernet, tolong kalau ngantuk jangan di depan. Ini salah satu contoh saja nih. Tolong kalau ngantuk itu jangan di depan. Jadi kan nanti bisa disentinel prakteknya untuk memberi nasihat ke mereka. Kenapa? Karena kalau kernet ngantuk, apalagi tidur loh ya, ngantuk aja sebenarnya tidak boleh. Itu banyak nilai negatifnya. Apa itu? Negatif pertama itu tidak ada gunanya, Pak. Tidak ada gunanya untuk apa tidur, ya toh? Yang kedua itu bisa mempengaruhi, dalam bahasa lapangannya nulari Pak sopir. Pak sopir yang tadinya konsentrasi bagus, mulai padam, lirik mocornya dekat-dekat, ikut ngantuk, Pak. Pasti itu. Kok saya begitu? Kenapa? Karena otak manusia ini gampang menyesuaikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun tidak ngantuk, sekeliling ngantuk, ikut ngantuk. Begitu juga sebaliknya. Saya kalau memberi pengertian sopir begitu. Yang tadinya ngantuk, tapi komunitas tidak ngantuk, lingkungannya ngantuknya hilang. Misalnya ada sopir dari Surabaya ke Jogja PP sampai garasi ngantuk, pulang ke Krian tengah jalan ada Tayuban, dia Tayuban ngantuknya hilang. Entah kemana saya tidak tahu, karena lingkungannya tidak ngantuk. Yang ketiga negatifnya apa? Bisa mempengaruhi emosinya Pak sopir, tingkat emosinya Pak sopir. Padahal kalau sudah emosi, dalam teori konsentrasi, kalau orang itu emosinya stabil, konsentrasinya stabil. Begini, namanya teori konsentrasi. Kalau orang itu emosinya semakin naik, konsentrasi semakin turun. Kalau emosinya semakin naik, konsentrasi semakin turun. Kalau emosinya rendah sekali, mau sabar banget, konsentrasi semakin tinggi, Pak. Makanya jarang sopir yang swabar itu langka, jarang, karena konsentrasinya tinggi. Nah, itu sisi buruknya kernet yang kadang kita belum paham. Selanjutnya apa? Banyak cara kerja teman-teman kernet itu yang keliru. Apa itu? Jadi kan kalau lihat di jalan ya, kernet kita kadang ikut duduk di kap mesin ya dah. Bila perlu kayak gini-gini, yuk pray masuk, pray kiri masuk. Itu tidak perlu, Pak. Itu keliru. Kenapa? Karena yang perlu dikawal teman-teman kernet itu adalah ruang yang Pak sopir tidak tahu, ruang blind spot namanya, ruang gelapnya Pak sopir. Itu yang perlu dikawal. Ruang yang Pak sopir tahu tidak perlu dikawal. Kenapa? Karena masing-masing sopir punya kemampuan sendiri-sendiri yang berbeda, punya strategi sendiri-sendiri, dan punya perasaan sendiri-sendiri. Si A tidak sama dengan si B kemampuannya, mungkin karena pengalaman, mungkin karena track record dan sebagainya. Nah ini dikebiah-biah sama kernet kita. Padahal mereka lupa dalam kondisi darurat, sopir menemui kondisi darurat, artinya itu ini pasti laka ini. Wah ini pasti laka ini. Itu yang ada di benak Pak sopir pertama. Piye caranya aku selamat. Nah itu. Ini yang teman-teman sopir teman-teman kernet tidak sadari. Sopir itu kalau sudah terpergok dalam situasi darurat, itu yang ada di benak, pikiran refleks pertamanya itu piye caranya aku selamat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sopir minta selamat, ya nggak sama siapa? Pasti sekitarnya. Wong bis itu cuma 2,5 meter. Kalau sopirnya udah minta selamat, pasti kernetnya yang jadi korban. Banyak kasus, Pak.
Di Waduk Bening itu ada namanya kontrol gelap. Itu keseriusan perusahaan untuk terkait dengan keselamatan. Banyak laporan yang disampaikan ke manajemen terkait itu. Sopir gantian nyopir kalau konduktor, nah, yuk. Sopir sambil video callan kalau nyetir ada. Gitu. Orang itu memang kadang ada telepon penting ada, tapi namanya penting itu pasti sebentar. Yang lama itu yang video call sambil senyum-senyum jam-jam itu yang repot itu yang itu. Ini betul terjadi. Ini laporan kontrol gelap. Jadi kontrol gelap itu objeknya itu semua perangkat perusahaan yang di jalan, semua perangkat perusahaan yang di jalan, termasuk kontrol, Pak. Termasuk kontrol juga dikontrol sama kontrol gelap terkait perilakunya, bukan kerjanya. Karena kontrol gelap disembunyikan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jangankan waktu kontrol pun tidak tahu. Yang tahu cuma karena customernya saya dan pimpinan, cuma ke saya dan pimpinan. WA-nya itu kalau ada kejadian apa-apa. Makanya saya sedikit agak tahu tentang beberapa hal kejadian yang di jalan. Oke lah, saya angkat topi kalau Sinarja nomor 1. Terus memang layak secara manajemen, secara operasional, bahkan secara bentuk kendaraan dan sebagainya. Oke lah, layak nomor 1. Nomor 2 Rosalia layak juga. Nomor 3 kita layak tidak? Layak. Jadi saya menganalogikan begini, ya, itu pialanya ada di ruangan pimpinannya. Ibarat orang turun tangga dari tangga pertama ke tangga kedua itu normal. Turun dari tangga kedua, tangga ketiga kayak orang terjun, terlalu dalam tangganya, gitu loh. Nah, makanya itu saya titip pesan ke saudara-saudara semua, saudaraku semua, untuk menyampaikan ke kru, ayo bareng-bareng kita memantaskan diri bahwa kita ini adalah predikat juara 3 terbaik. Minimal ya rodok ning sore Rosalia jok ado lah, dan lompatnya gak terlalu jegur gitu lah kira-kira. Jadi ini beberapa hal, nanti tolong nanti kru itu kalau disampaikan gitu Pak, ada loh Pak, kru yang tadinya ugal-ugalan setelah saya panggil tak beriaran seperti itu macam-macam itu merubah perilakunya di jalan ada, merubah perilakunya di jalan itu ada, termasuk saya kasih sentuhan-sentuhan perasaan dan sebagainya, bahwa kecelakaan itu bisa jadi menciptakan kemiskinan baru. Kecelakaan itu bisa jadi menciptakan saya diberi waktu berapa ini Mas? Saya ini bisa panjang loh ngomong sebentar lagi ya, 5 menit ya, 3 menit lagi bisa jadi menciptakan kemiskinan baru ya. Kenapa? Kadang korban kita itu kadang orang usia produktif 30-35. Bayangkan kalau istrinya di rumah tidak punya mata pencarian, tahu-tahu keluarganya tidak, kepala keluarga tidak ada. Akibatnya apa? Menciptakan kemiskinan baru. Ini yang kadang itu tidak dipahami, bahwa kecelakaan itu ya ada kecelakaan yang biasa, ada kecelakaan sedang, ada kecelakaan besar. Kecelakaan besar itu ya cirinya 1, korban lebih dari 4 orang, kecelakaan besar. 2, korban 1 orang tapi pejabat publik, nabrak wong siji tapi menteri keuangan misalnya, itu kecelakaan besar Pak. Yang ketiga, korbannya itu public figure, nabrak wong siji tapi Raffi Ahmad misalnya, itu kecelakaan besar Pak. Yang ketiga, yang keempat itu menjadi atensi dan perhatian nasional, itu kecelakaan besar. Seperti kasus dengan yang santai itu masuk Pak, tapi kalau disampaikan dengan formalitas serius itu malah tidak masuk. Jadi saya minta tolong itu, ini ke depan ya, ke depan kami punya rencana, karena kami ditarget sama Ibu Setiaki, Pak Cipto tolong bis yang di belakang bagaimana caramu bis itu jalankan, karena itu modal. Nah saya minta tolong Pak Joko ini, Pak Joko tolong dicicil pelan-pelan, dicek dulu, nanti ke depan akan saya pakai ekonomi Purwokerto ya, saya pakai ekonomi Purwokerto. Bangkunya nanti tetap Pak Joko ini saya klarifikasi, bangkunya tetap 23. Nah 23 karena kemarin itu ada banyak peraturan di kementerian, tapi acuannya pakai Permen nomor 15 yang terakhir.
bahwa bis non ekonomi itu bangku maksimalnya itu 44 dengan konfigurasi 22 atau 21 ya. Kalau ekonomi jumlah bangku maksimal 59 dengan konfigurasi 23 ya. Jadi ke depan ini nanti mudah-mudahan banyak mesin belakang yang jalan ke Purwokerto. Nanti yang Purwokerto kita tarik kembali ke Jogja. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada tanya jawab dan sebagainya. Kita lanjut di kemudian nanti. Ya. Terima kasih. Sampaikan sama Pak Cipto tadi berkaitan dengan perusahaan, lalu dengan regulasi yang diterapkan oleh kementerian dan penghargaan yang didapatkan oleh PU Sugeng Rayu. Jadi cukup bangga ya. Seharusnya kita sebagai SG Lover ini juga cukup bangga. Kita sebagai bagian dari PU Sugeng Rayu, kita juga bangga dengan atas pencapaian yang dicapai oleh PU Sugeng Rayu selama ini. Oke, untuk yang sambutan selanjutnya mungkin bisa langsung ke Bapak Tukiman. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Cipto Hadi sebagai Wakil Owner Sugeng Rayu. Yang saya hormati rekan-rekan staf Sugeng Rayu. Yang saya hormati rekan-rekan SG Lover se-Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, ada Jawa Barat. Selamat datang. Nah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini. SG Lover apa tadi? SG Lover luar biasa, Sugeng Rayu lancar jaya. Apa ya? Tetap dicinta. Selamat pagi. SG Lover Luar biasa. Sugeng Rayu. Tetap dicinta. Terima kasih. Masih ada yang ngantuk? Oke Pak. Ya. Ini ngantuk, Pak. Terima kasih. Lanjut ini saya membaca bijak dalam bersosmed. Ya, kalau itu kan anjuran ke dalam hati kita ya. Bolehlah kita bijak dalam sosmed, tetapi apakah lawan kita ya bisa seperti itu? Apakah netizen ya bisa seperti itu? Saya kira mungkin ini perlu penanganan yang serius. Saya ambil contoh aja ya, ambil contoh. Banyak yang dipesankan Sugeng Rahayu ya, ditulis Sugeng Rahayu itu dikasih sayap. Kalau Anda pernah melihat di TikTok itu ditulisi Jawa Barat. Nah, ini bagaimana ini kata-kata seperti itu seperti apa? Ya, itu. Yang kedua, barusan juga saya lihat di TikTok, Sugeng Rahayu diliwat Noril dulu. Diliwat Noril. Pernah lihat tak? Diliwat Noril. Ada yang tulisin macam-macam, ada komentar saja dan sebagainya. Lah, untuk mengatasi ini bagaimana coba nanti dibahas? Karena memang era sosmed sekarang ini seperti itu. Nah, mungkin ini kerjanya IT ya, kerjanya IT dan teman-teman developer seperti apa untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Tetapi anehnya ya, pun kita sendiri itu, sambil contoh ya, habis lakat di Ngawi, di
dimasukkan TikTok, dimasukkan Facebook, Instagram dan sebagainya. Misalnya, nah hal-hal seperti ini coba teman-teman developer mungkin bisa mengurangi atau mungkin bisa memberi saran nanti karena temanya ini kan nanti pasti ada ya, ruangan untuk ini kan ada. Nah, kemudian tadi dari Duman Besar kita mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kemudian mohon maaf bila ada kekurangan baik itu tempat maupun timbangan, nanti yang di surat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja, sebenarnya nggak lama, 5 menit ya. Bisa dilanjutkan mungkin dan Pak Joko tentang teknik dan body base sampai tak waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital. Mengapa kau bijak bersosmed? Karena kita mengikuti era sekarang, sosial media ini sangat masif dan tentunya seluruh orang sekarang kan menggunakan sosial media dan bisa dikatakan 24 jam kita memegang gawai kita terus-menerus dan kita selalu menggunakan sosial media entah dari WA, YouTube atau TikTok, Instagram dan sosial media lainnya juga. Sebetulnya kita bisa menggunakan sosial media ini dengan baik, bijak, dan kita juga mendapatkan benefit dari sosial media ini. Namun, nah ini sekarang banyak yang negatif, konten-konten negatif, dan itu dirasa merugikan kita, pihak lain, atau di sekitar kita. Pihak manajemen, dari pihak kru, dan kawan-kawan developer juga. Saya secara pribadi juga merasakan ini juga dari kru ada yang sambatan ke saya kalau misalkan ada orang yang video itu nggak sesuai dengan apa yang dijalankan pada saat itu. Ada yang video bikin konten diupload di TikTok dengan cara dipercepat sehingga video ini kelihatannya ini cepat sat dan gimana. Nah di situ kan akhirnya yang dirasa merugikan adalah dari konten-konten orang-orang random tadi, stranger. Maka dari itu gak jarang juga kru itu melarang untuk merekam, bukan tanpa sebab dan tanpa juga karena ya memang itu tadi yang ditakutkan adalah ketika ada orang yang nge-video, membuat konten dan segala macamnya, akhirnya dia melebihkan atau mengurang-urangkan dan itu tidak seizin kru yang bersangkutan atau dari pihak manajemen kantor juga seperti itu. Nah kita sebagai developer kita menjembatani sebagai jembatan dari pihak perusahaan, dari manajemen maupun dari pihak kru yang berada di lapangan juga. Seperti yang dijelaskan sama Pak Cipto tadi bahwasanya mungkin kita bisa melakukan ya sedikit sharing karena posisinya mungkin lebih santai, tidak terlalu formal. Mungkin seperti itu yang dirasakan oleh pihak kru. Jadi kru mungkin kalau dari kantor juga tidak intinya melakukan penyuluhan atau pemahaman dan lain-lain. Kan seringkali juga dari kantor melakukan ada agenda dari KNKT, terus yang kemarin ada yang dari kementerian juga untuk mengingatkan kru-kru yang berada di jalan agar tidak ugal-ugalan dan tidak panas seperti itu. Sebetulnya kalau untuk berbicara sosmed juga ini juga potensi dari kru-kru tersebut untuk meraup keuntungan lebih dari apa? Ketika mereka membranding PO-nya atau kendaraannya, membranding dengan yang sisi positif, bukan ugal-ugalan melalui sosmed Instagram, melalui TikTok, maka penumpang-penumpang yang mereka yang sebelumnya tidak tahu, tidak pernah lihat, oh ini PO Sugeng Rayu, yang tahunya PO Sugeng Rayu itu dicap di masyarakat sebagai oh ini PO ugal-ugalan, oh ini kejar setoran, padahal tidak begitu. Nah dari sosmed itu mungkin dari pihak kru, dari teman-teman developer, dari teman-teman mania juga bisa memanfaatkan itu untuk membranding Sugeng Rayu, membaikkan citranya di masyarakat umum.
Jadi memang sosial media itu liar, kita tidak bisa mengendalikan. Tapi setidaknya kita ada upaya-upaya kecil, upaya-upaya preventif seperti contohnya tadi dengan membranding konten yang positif, yang baik dan segala macamnya. Karena sekarang zamannya zaman online ya, zaman online ya kita penumpang pasti yang pertama nggak tahu jadi tahunya dari online, bisa tanya-tanya di sosial medianya dan kebutuhannya itu seperti apa ya dari online semuanya dan lebih gampang juga dari online. Nah ini adalah salah satu contoh permasalahannya. Ini contoh masalah yang saya ambil dan ini belum lama juga berkaitan dengan sosial media yaitu konten. Yang pertama adalah ada di situ adalah video shower bus. Video shower bus yang sempat rame pada saat itu beberapa bulan yang lalu dan ini berdampak besar ke PO Sugeng Rahayu karena ada seorang juga pengendara dari kendaraan lain juga menyawer kru dari Sugeng Rahayu dengan dalih membukakan jalan. Setelah itu diupload di media sosial. Dan yang fatalnya adalah video tersebut itu ternyata dipercepat. Jadi sehingga kelihatannya di jalan sacet-sacet kayak gini. Sebetulnya ya biasa aja, tapi karena dipercepat akhirnya kelihatan lebih ugal-ugalan. Sampai pada akhirnya kan viral, sampai masuk ke media nasional seperti Indosiar dan segala macam ya karena ya kita nggak bisa mengelak kalau untuk teman-teman rekan-rekan media ya bad news is good news. Berarti berita yang ini apalagi berkaitan dengan Sugeng Rahayu di ranah nasional pun ya sangat dikenal oleh masyarakat. Yang pada akhirnya juga yang berdampak buruk adalah apa? Dipanggil oleh pihak Polres. Kalau nggak salah kemarin pihak Polres Nganjuk ya Pak ya. Dipanggil oleh pihak Polres Nganjuk. Nah, terus yang kedua ada juga konten kreator dari konten kreator di YouTube. Saya mengambil salah satu contoh di YouTube ya. Mungkin di sini juga ada dari rekan-rekan Esgolover juga ada yang konten kreator, ada YouTube atau TikTok dan segala macamnya kan. Contoh di sini ada Mas Jody juga ada Mas Tori juga kan sebagai konten teman-teman dari konten kreator juga. Nah, sebetulnya dipermasalahkan adalah konten clickbait. Jadi konten clickbait ini karena apa ya judulnya itu melebih-lebihkan kadang-kadang. Seperti di contoh ini aksi balap penumpang dibikin istighfar. Nah, hal-hal yang seperti ini memang untuk penonton pasti penonton akan penasaran. Seperti apa sih? Sekian kamu sukai. Download untuk menikmati playlist dalam mode offline kemanapun kamu pergi atau pada ulang berulang kali tanpa batas. Dengarkan semua musik Lagunya biar cair aja ya, nggak serius-serius banget kayak gitu. Ya kayak ini aksi balap penumpang dibikin istighfar. Yang diuntungkan hanya satu orang aja, satu sisi aja ya, ini adalah konten kreatornya, YouTuber. Sedangkan kru dan pihak manajemen dirugikannya ya ini seperti ini. Pihak perusahaan, pihak manajemen, kantor dan teman-teman Esgolover di sini berusaha untuk membuat citra atau membuat branding yang baik kepada PO Sugeng Rahayu ini, tapi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti di contoh di layar ini, dia dengan serampangan, sembarangan bikin judul yang seperti itu. Nah, padahal kan tidak seperti itu juga. Di lapangan kan hanya biasa, penumpang ya biasa aja. Terus di jalan juga driver ya pasti nggak balapan. Kalaupun driver mau balapan, ngapain kerja di Sugeng Rahayu? Kan intinya kerja di Sugeng Rahayu untuk mencari nafkah, mencari keselamatan. Yang penting adalah keselamatan di jalan, bukan balapan. Kalau ngomongin balapan ya kita disimpuin, bukan di jalan raya. Jalan raya kan milik bersama seperti itu. Sedikit itu ya bagaimana mengapa kita mengambil brand issue bijak dalam bersosial media itu tadi. Nah, salah satunya juga melalui sosial media ini juga kita berusaha untuk menyampaikan, melakukan penyuluhan pada khalayak umum. Karena yang paling mudah melakukan
sekarang ini di era digital ini paling mudah melakukan penyuluhan, pemberitahuan informasi, penyampaian informasi dengan cepat melalui sosial media. Jadi rekan-rekan SG Lover di sini, kita yang menjadi bagian dari Sugeng Rahayu juga, dan kita juga pecinta. Kita ini cinta ke Sugeng Rahayu. Cinta masa iya yang dicintai mau dirusak, mau dijelek-jelekin dan segala macamnya kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi di sini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi, untuk rekan-rekan yang punya kedekatan emosional lebih dengan kru secara langsung juga ikut menegur mereka. Pasti mereka juga menggunakan sosmed untuk brandingnya mereka juga, tapi dengan cara yang positif, dengan memberikan informasi tentang Sugeng Rahayu, keberangkatan, sampai terminal sini jam berapa, nanti berangkat lagi jam berapa, mungkin seperti itu. Jadi janganlah kita membuat stigma buruk, menambah kekacauan di masyarakat umum tentang perspektif Sugeng Rahayu ini. Mungkin dari teman-teman SG Lover dulu ya, mungkin ada tanggapan atau komentar lah sedikit dari bijak bersosial media ini.